Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah Ibu juga baik. Kembali lagi dengan materi kimia bersama Ibu. Nah, di sini Ibu akan mengabsen dulu teman-teman semuanya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang struktur, sifat, dan pembakaran hidrokarbon. Sebagaimana yang kita ketahui, apakah teman-teman ada yang tahu tentang minyak bumi? Nah, hari ini materi yang akan kita bahas itu berhubungan dengan minyak bumi, dan hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi bersama. Jadi Ibu harap semuanya aktif, karena nantinya akan ada penilaian sikap yang terdiri dari penilaian sikap terhadap proses pembelajaran, penilaian sikap terhadap materi pembelajaran, dan penilaian sikap terhadap keaktifan kalian ya. Jadi Ibu harap semuanya aktif hari ini, karena nanti akan banyak sekali diskusi. Memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan satu permasalahan, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya itu menggunakan minyak bumi sebagai sumber energi sehari-hari, mulai dari bensin, minyak tanah, bahkan aspal pun itu juga dari minyak bumi. Nah, bagaimana sih minyak bumi itu bisa digunakan menjadi berbagai bentuk sumber energi? Lalu karena minyak bumi itu kan tersusun dari hidrokarbon. Nah, bagaimana sih struktur dan sifatnya yang itu bisa dimanfaatkan menjadi berbagai bentuk produk seperti bensin dan lainnya? Apakah teman-teman pernah memikirkan seperti itu? Nah, silahkan dipikirkan ya. Ini sebagai pemanasan awal sebelum kita masuk ke materi. Untuk tahap selanjutnya adalah kita akan berdiskusi. Nanti akan Ibu tampilkan PPT. Nah, untuk sekarang silakan menentukan kelompok belajar. Satu kelompok itu 4-5 orang. Mungkin bisa menggunakan kelompok yang kemarin juga. Silahkan membagi diri ke dalam kelompok. Oke, sudah semuanya ya. Sekarang akan Ibu tampilkan PPT sambil Ibu jelaskan sedikit tentang materinya. Oke, silakan disimak dengan baik. Jika ada data-data penting silakan dicatat. Nantinya akan didiskusikan bersama teman-teman. Oke, yang pertama adalah kekhasan atom karbon. Nah, yang pertama adalah atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen. Yang kedua adalah atom karbon memiliki 4 elektron pada kulit terluarnya. Yang ketiga adalah atom karbon dapat membentuk senyawa yang stabil. Dan yang terakhir adalah atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal dan rangkap. Lalu yang terakhir, atom karbon dapat membentuk rantai lurus yang bercabang. Dan juga kemampuan karbon mengikat karbon lain menyebabkan atom karbon mempunyai 4 macam kedudukan. Nah, untuk jenis dari hidrokarbon sendiri yang tersusun dari atom karbon itu yang pertama ada hidrokarbon alifatik. Nah, untuk hidrokarbon alifatik ini terdiri dari alkana, alkena, dan alkona. Yang pertama adalah alkana. Alkana sendiri adalah hidrokarbon jenuh, di mana semua atom karbon dalam alkana mempunyai 4 ikatan tunggal dan tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, alkana sendiri itu mempunyai rumus umum, yaitu CnH2n+2. Untuk tata cara penamaan alkana itu bisa dilihat di modul ya, modul dan juga LKS. Jadi ini ada alkana rantai lurus, untuk strukturnya ada alkana rantai bercabang. Nah, selanjutnya adalah untuk sifat dari alkana sendiri. Itu sifat fisik alkana berkaitan dengan wujudnya. Tiap-tiap senyawa alkana mempunyai wujud yang berbeda pada suhu kamar. Wujud alkana ada yang berupa padat, cair, dan gas.
Nah, wujud alkana ini dipengaruhi oleh titik didih dan titik leleh tiap-tiap senyawa. Makin panjang rantai karbonnya, maka titik didih atau titik lelehnya makin tinggi. Nah, selain sifat fisik, alkana juga mempunyai sifat kimia. Salah satunya adalah alkana itu bersifat stabil, sehingga sulit bereaksi dengan zat lain. Lalu jika alkana dibakar, sempurna akan menghasilkan gas karbon dioksida dan juga air. Selanjutnya adalah alkena. Untuk alkena sendiri adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan tak jenuh, yaitu satu ikatan rangkap, 2 atom karbon. Nah, dalam tata nama IUPAC, ketidakjenuhan karbon-karbon selalu ditandai oleh suatu perubahan dalam akhiran dari nama induk itu. Namun, nama umum dari hidrokarbon dengan sebuah ikatan rangkap ialah alkena. Jadi dalam alkena ini ada ikatan rangkapnya ya. Untuk tata nama alkena itu bersama dengan alkana, cuma di akhirannya itu bukan ana tapi menjadi ena. Untuk sifat alkena sendiri, alkena mempunyai sifat fisik yang sama dengan alkana. Makin panjang rantai karbonnya, maka titik didih atau titik lelehnya makin tinggi. Selain sifat fisik, alkena juga mempunyai sifat kimia, yaitu dapat mengalami reaksi adisi. Yang ketiga adalah alguna. Nah, alguna adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan tak jenuh yang dalam tiap molekulnya mengandung ikatan rangkap 3 antar atom karbon. Jadi untuk alguna sendiri ini ada ikatan rangkap 3 ya. Untuk tata namanya itu sama dengan alkana dan juga alkena, tapi di akhirannya itu adalah una. Untuk sifatnya, sifat fisik alkuna sama dengan sifat fisik alkana dan alkena, yaitu makin panjang rantai karbonnya atau dalam artian MRS makin besar, maka titik didih dan titik lelehnya makin tinggi pula. Untuk sifat kimia, senyawa alguna yang paling penting yaitu dapat mengalami reaksi adisi seperti alkena. Selanjutnya adalah jenis senyawa hidrokarbon selanjutnya adalah hidrokarbon aromatik. Nah, di mana hidrokarbon aromatik sendiri adalah suatu senyawa yang memiliki cincin benzena yang terdiri atas 6 atom karbon dengan 1 atom hidrogen pada setiap karbon. Kondisi ini menyebabkan satu elektron tersisa sehingga membentuk ikatan ganda. Untuk jenis dari hidrokarbon aromatik ini, yang pertama ada monosiklik aromatik hidrokarbon, di mana monosiklik aromatik hidrokarbon atau dikenal dengan hidrokarbon aromatik terdiri dari benzena, toluena, etilbenzen, dan BTEX. Nah, untuk selanjutnya ada polisiklik aromatik, yaitu polisiklik. Yang kedua ada polisiklik aromatik. Selanjutnya adalah pembakaran sempurna dan tidak sempurna hidrokarbon. Yang pertama ada pengertian dari pembakaran itu sendiri adalah reaksi cepat suatu senyawa dengan oksigen, di mana pembakaran disertai pembebasan kalor atau panas dan cahaya, yakni 2 bentuk energi yang dicari manusia sejak mereka pertama kali membuat api dan menemukan bahwa api itu menghangatkan. Fessenden 1999-103. Pembakaran campuran organik seperti kayu tidak selalu berupa pengubahan sederhana menjadi karbon dioksida dan H2O. Pembakaran adalah hasil sejumlah besar reaksi yang rumit. Salah satu macam reaksi yang terjadi ialah pirolisis, yaitu pemecahan termal molekul besar menjadi molekul kecil tanpa kehadiran oksigen. Nah, untuk pembakaran sempurna ialah pengubahan suatu senyawa menjadi karbon dioksida dan H2O. Jika persediaan oksigen tidak cukup untuk pembakaran sempurna, terjadilah pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tak sempurna menghasilkan karbon monoksida atau kadang-kadang karbon dalam bentuk arang atau jelaga. Nah, untuk reaksi pembakaran hidrokarbon itu bisa dilihat ya. Untuk reaksi pembakaran sempurna hidrokarbon itu menghasilkan gas karbon dioksida dan juga uap air. Contohnya adalah pembakaran sempurna propana ya. Sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna senyawa hidrokarbon itu menghasilkan gas karbon monoksida dan uap air.
Contohnya itu pembakaran tidak sempurna untuk propana juga ya. Untuk karbon monoksida itu lebih beracun daripada karbon dioksida. Nah, karbon monoksida beracun dalam asap knalpot, jelaga yang terhembus sangat banyak dari truk bermesin diesel. Itu bisa menyebabkan berbagai macam dampak negatif ya. Selanjutnya, untuk dampak dari pembakaran tidak sempurna hidrokarbon, karena pembakaran tidak sempurna itu menghasilkan karbon monoksida yang lebih berbahaya, yaitu gas karbon monoksida yang dibebaskan dari pembakaran jika terhirup dapat menimbulkan lelah dan pusing, bahkan pingsan. Hal ini berkaitan dengan reaktivitas sel darah merah terhadap gas karbon monoksida, di mana dalam sel darah manusia terdapat hemoglobin yang bertugas mengangkut O2 ke seluruh jaringan tubuh. Apalagi gas karbon monoksida di udara terhirup oleh sistem pernafasan, maka hemoglobin lebih mudah bereaksi dengan gas karbon dioksida dibandingkan gas O2 yang seharusnya dihirup. Jadi gas karbon monoksida ini dia lebih mudah mengikat hemoglobin dalam tubuh kita dibandingkan oksigen. Jadi ketika tubuh kita mengikat karbon monoksida, nanti oksigen itu sulit untuk masuk sehingga kita bisa sesak nafas. Nah, akibatnya jaringan tubuh akan kekurangan oksigen. Ketika kekurangan oksigen itu nanti akan menimbulkan bisa menimbulkan beberapa penyakit seperti asma dan lainnya. Nah, selain itu juga bisa menimbulkan pencemaran udara ya, mungkin udara tidak bersih. Bisa dilihat bahwa jumlah capung di sekitar kita itu juga sudah berkurang. Itu menunjukkan bahwa udara kita sudah tercemar karena penggunaan kendaraan bermotor yang banyak. Nah, lalu untuk solusi untuk mengatasi dampak pembakaran tidak sempurna hidrokarbon, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah bisa dengan mengurangi jumlah kendaraan bermotor dengan cara beralih ke kendaraan umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, karena penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan itu akan meningkatkan jumlah polusi dari asap knalpot. Yang kedua adalah melakukan penghijauan, di mana kita melakukan penanaman pohon, tanaman yang nantinya akan bisa menyerap karbon monoksida maupun karbon dioksida untuk fotosintesis sehingga tidak terhirup oleh manusia. Selanjutnya adalah memperluas area penghijauan. Nah, ini juga berhubungan dengan penanaman tadi, bahwa perluasan penanaman ya, untuk penanaman mungkin juga bisa di jalanan itu ditanami pohon-pohon yang dimana biasanya di jalan raya itu sangat gersang. Lainnya adalah meminimalkan pemakaian AC. Pilihlah AC non-CFC dan hemat energi. Yang keempat adalah memilih bensin yang bebas timbal, karena timbal sendiri itu adalah yang sangat berbahaya ya. Dia bisa mencemari lingkungan dan bisa membahayakan kesehatan. Bahkan timbal ini dia lebih berbahaya dari karbon monoksida. Jadi kita perlu untuk meminimalisir. Oke, jadi itu pemaparan PPT dari Ibu. Sekarang adalah saatnya kita untuk merumuskan beberapa pertanyaan untuk diskusi selanjutnya. Baik, Ibu akan membantu. Yang pertama, ada mengapa minyak bumi bisa diubah menjadi beberapa jenis sumber energi. Lalu yang kedua, bagaimana sifat dan struktur yang dimiliki oleh senyawa hidrokarbon dalam minyak bumi. Yang ketiga, ada apa reaksi yang terjadi ketika bahan bakar berada dalam kendaraan. Yang keempat adalah bagaimana sifat dari zat yang dihasilkan dari reaksi pembakaran hidrokarbon. Yang kelima adalah apa saja dampak negatif dari penggunaan bahan bakar terhadap lingkungan. Dan yang terakhir adalah bagaimana solusi yang bisa diterapkan untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan bahan bakar terhadap lingkungan. Nah, silakan pertanyaan ini didiskusikan bersama teman kelompok, lalu dijawab menggunakan data-data penting yang ada di PPT tadi. Nanti kita akan mendiskusikan bersama. Apakah semua sudah selesai?
mulai dari kelompok 1 sampai 5. Oke, sudah selesai ya. Nah, sekarang adalah saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama terkait pertanyaan tadi. Dan Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk mengemukakan pendapatnya, jawabannya oleh perwakilan, dan nanti masing-masing kelompok lain harus memberikan tanggapan, entah itu komentar, sanggahan, ataupun tambahan. Masing-masing kelompok harus mengutarakannya lewat perwakilan. Oke, yang pertama silakan untuk kelompok 5 mengemukakan jawabannya. Oke, bagus sekali dari kelompok 5 untuk jawabannya sudah sangat lengkap. Dan sekarang adalah saatnya kelompok lain untuk menanggapi. Bisa dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan mulai dari kelompok 2. Oke, bagus sekali dari keempat kelompok yang menanggapi. Terima kasih atas tanggapannya dan juga sanggahannya dan juga komentarnya. Nah, sekarang adalah giliran Ibu untuk memberikan komentar dan juga ingin meluruskan sedikit bahwa perlu diingat juga bahwa karbon dioksida itu dan karbon monoksida itu lebih berbahaya karbon monoksida karena berdasarkan penjelasan tadi bahwa karbon monoksida itu dia lebih aktif mengikat hemoglobin. Nah, jadi kendaraan bermotor itu sebaiknya diusahakan hasilnya itu adalah karbon dioksida, yaitu di dalamnya harus terjadi pembakaran sempurna yang nantinya itu dihasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini nanti kan dia diserap oleh tumbuhan. Nah, dan juga ketika memang jumlahnya terlalu banyak dan tidak diserap oleh tumbuhan keseluruhan, dia itu tidak lebih berbahaya dari karbon monoksida. Nah, berbeda dengan karbon monoksida, dia itu merupakan hasil dari pembakaran tidak sempurna yang lebih berbahaya karena dia itu mengikat hemoglobin, jadi lebih sesak. Jadi kendaraan-kendaraan bermotor itu dalam mesinnya itu diusahakan harus mendekati pembakaran sempurna agar dihasilkan karbon dioksida. Oke, apakah bisa dipahami semuanya? Perlu diperhatikan ya. Lalu untuk hidrokarbon sendiri itu silahkan dipahami ya, untuk tata nama, sifat-sifat, jangan dihafalkan, tapi dipahami saja. Pahami ciri khas dari masing-masing jenis hidrokarbon itu, nanti kalian tidak perlu menghafal, itu sudah paham gitu loh. Harus dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah Ibu ingin meminta kelompok 3 untuk menyimpulkan materi yang kita diskusikan hari ini. Silahkan bisa disimpulkan dengan bahasa yang sederhana. Silahkan. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyimpulkan. Terima kasih juga kepada seluruh kelompok, anggota kelompok yang sudah aktif untuk pembelajaran kali ini. Tak terasa waktu kita sudah hampir habis untuk pembelajaran. Nah, di sini Ibu ingin menyimpulkan terakhir dari kegiatan pembelajaran hari ini bahwa seluruh siswa sudah berusaha untuk aktif ya hari ini. Terima kasih untuk perwakilan-perwakilan kelompok juga. Untuk materi kali ini tidak terlalu sulit karena hanya berupa pemahaman, tidak ada perhitungan. Jadi Ibu harap semuanya rajin membaca dan memahami terkait dengan sifat, struktur, dan pembakaran hidrokarbon. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Jadi Ibu anggap semuanya sudah paham. Ketika nanti memang ada tiba-tiba pulang sekolah, ada yang tidak paham, maka silakan bisa langsung ditanyakan ke Ibu ya, agar nanti saat ujian tidak mengalami kesulitan. Lalu Ibu ingin menginformasikan bahwa setelah ini akan ada soal sebagai PR, silahkan dikerjakan soalnya. Lalu
Untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang lebih spesifik ke fraksi-fraksi minyak bumi ya. Untuk tugasnya silakan dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah, Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan membawa barokah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.